Selamat pagi adik-adik semuanya. Kade percaya hari ini kalian dalam keadaan yang luar biasa di dalam Tuhan. Apa kabar kalian? Mari semua siapkan hati kalian. Pastikan handphone atau laptop yang kalian pakai buat devotion itu terpasang dengan baik. Ambil Alkitabnya, ayo buruan, siapa yang belum punya Alkitab, belum punya catatan devotion, ditaruh di samping tempat kalian duduk supaya waktu kalian harus mencatat devotion semuanya bisa berjalan dengan baik. Nah kalau sudah, sekarang lipat tangannya, tutup mata, kita mau doa terlebih dahulu. Kita mau mulai devotion kita di hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih, kami mengucap syukur. Hari ini Tuhan kami siapkan hati kami mau belajar sesuatu yang luar biasa dari Tuhan. Lewat materi yang disampaikan guru kami mendahuluinya Tuhan. Kami mau mencari wajah-Mu, kami mau memuji, kami mau menyembah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik semua bangkit berdiri yuk sama-sama dengan Kak D. Tapi Kak D masih lihat nih ada anak-anak yang belum berdiri. Ayo berdiri semuanya. Kita mau puji Tuhan sama-sama. Kita mau muliakan Tuhan sama-sama ya. Tepuk tangan yang keras. Bisa goyangkan badannya kiri kanan. Semuanya. Sama-sama ya kita angkat pujian ini. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Sekali lagi, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Sekali lagi ya, sebut namanya. Dengar dia panggil nama Dei, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama Dei, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, 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 semuanya ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Sekali lagi, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, haleluya. Oh giranglah, puji Tuhan, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, sekali lagi, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Beri kemuliaan yang luar biasa buat Tuhan kita. Kalian boleh duduk kembali. Mari sama-sama kita mau siapkan hati kita. Kita mau sembah Tuhan Yesus sebelum kita dengar sharing firman Tuhan yang akan memberkati kita di pagi hari ini. Siapkan hatimu, sama-sama kita mau datang sama Tuhan Yesus ya. Semuanya ambil sikap doa, kita mau sama-sama sembah Tuhan hari ini. Mari dengan segenap hatimu kita angkat pujian ini di hadapan Tuhan. Aku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Sekali lagi, dengan segenap hatimu katakan, ku buka hatiku untuk firman-Mu. Kami mau jadi, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis,
lebih lagi Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis, anak Tuhan, anak Tuhan yang manis, oh, anak Tuhan yang manis, oh, oh, oh. Jadikan kami anakmu, haleluya. Ini doa kami Tuhan, haleluya. Kami bawa hati kami bawa hidup kami, oh, oh, haleluya, oh, haleluya, haleluya. Mari adik-adik taruh tanganmu di dada. Kita mau berdoa pagi ini buat firman Tuhan. Sama-sama yuk taruh kedua tanganmu di dada. Sama-sama kita berdoa. Tuhan yang baik, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami mengucap syukur buat anugerah, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Saatnya kami mau dengar firman Tuhan. Tuhan kasih kami hati seorang murid. Urapi hamba-Mu, berkati dalam nama Yesus. Bahkan kami minta Roh Kudus, remahkan segala sesuatu bagi kami. Supaya hari ini Tuhan, kami mau duduk diam, kami mau dengar firman Tuhan. Haleluya. Dalam nama Yesus, semua yang siap dengar firman sama-sama kita katakan, amin. Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Yeni. Kita sekarang akan dengar firman Tuhan. Yang sudah siap catatannya, yuk kita dibuka catatannya, kita akan dengarkan satu firman Tuhan. Kak Yeni sebetulnya udah kangen loh sama adik-adik semua. Biasanya kita berjumpa tatap muka langsung, tapi sekarang kita masih belajar secara online. Kak Yeni tetap berdoa loh buat adik-adik semua. Adik-adik tetap belajar dengan semangat, tetap belajar dengan ceria, tetap semuanya dalam keadaan sehat-sehat aja. Nah, sebentar Kak Yeni akan siapkan firman. Kak Yeni akan sharing satu firman yang bagus hari ini. Tema firman Tuhan Kak Yeni hari ini adalah God will help me. Ya, Kak Yeni ulang sekali lagi ya. Dicatat baik-baik, tema firman Tuhannya adalah God will help me. Tuhan pasti akan menolong hidup saya. Nah, Kak Yeni pasti sebagian dari kalian, adik-adik semua pasti sudah pernah mendengar nih, ada cerita tentang pertandingan lari antara seekor kelinci dengan seekor kura-kura. Ya, pasti sebagian dari kalian udah pernah mendengar cerita ini kan. Ceritanya si kelinci ini mempunyai kelebihan, yaitu dia bisa berlari dengan cepat. Tapi si kura-kura mempunyai kelemahan, berlarinya sangat lambat. Kayak ini udah catat nih, kelinci itu larinya kecepatannya 40 sampai 56 km per jam. Sedangkan kalau kura-kura dia hanya berlari 2 sampai 10 km per jam. Lambat sekali ya adik-adik ya. Tapi di kisah ini kita tahu yang sudah dengar ceritanya, perlombaan lari ini dimenangkan oleh kura-kura. Kok bisa ya dimenangkan oleh kura-kura? Kenapa? Karena kura-kura itu meskipun dia jalannya lambat, tetapi dia tetap fokus pada tujuan, tetap fokus pada pertandingan lari tersebut. Sedangkan kelinci adik-adik yang larinya sangat cepat, ya dia hanya lari di awal saja. Tetapi pada saat pertengahan pertandingan lari sampai pada akhirnya kelinci ditemukan sedang beristirahat di bawah pohon. Ya. Sehingga dia tidak menyelesaikan pertandingannya dengan baik. Berbeda dengan kura-kura. Kura-kura yang jalannya lambat, larinya lambat. Ketika dia lihat kelinci yang sedang beristirahat di bawah pohon, dia nggak stop loh adik-adik. Dia nggak berpikir bahwa saya juga pasti bisa istirahat sebentar sama seperti kelinci. Nanti saya akan menyelesaikan pertandingan. Enggak loh adik-adik. Kura-kura ini tetap fokus berlari meskipun larinya pelan. Dan akhirnya pertandingan dimenangkan oleh kura-kura. Kita mau belajar loh adik-adik dari cerita ini bahwa kekuatan seseorang belum tentu membawa pada kemenangan. Sebaliknya, kelemahan seseorang belum tentu membawa pada kekalahan. Kita belajar dari cerita ini bahwa setiap kelemahan yang kita punya itu bisa kita ubah menjadi kemenangan. Caranya gimana? Kita mau belajar pagi hari ini ya. Kak ini punya satu cerita tentang
murid Tuhan Yesus yang bernama Petrus. Ya, Petrus itu melalui proses hidup yang nggak mudah loh adik-adik. Petrus itu awalnya mempunyai kelemahan, dia juga nggak bisa bicara, berkhotbah di tengah banyak orang. Petrus itu mempunyai kelemahan, dia malu, dia nggak bisa ngomong banyak di tengah banyak orang. Ya, tetapi di tengah proses perjalanan hidupnya, dia menjadi murid Tuhan Yesus yang setia. Dia juga pernah berdosa adik-adik, dia menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Ya, tetapi Petrus tidak berputus asa, dia bertobat, dia berbalik jalannya, dan dia dipulihkan Tuhan. Dia berkhotbah dan 3.000 orang bertobat dan dibaptis ketika Petrus berkhotbah. Ketika dia menyerahkan kelemahannya di bawah kaki Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengubah kelemahan Petrus menjadi kekuatan yang bisa memenangkan dan menjadi berkat buat banyak orang. Siapa rindu yang saat ini mau diberkati? Siapa yang rindu saat ini, Kak Yeni, aku mempunyai kelemahan. Kak Yeni, kelemahanku adalah aku suka berbohong. Kak Yeni, kelemahanku adalah aku suka pukul adikku. Kak Yeni, kelemahanku adalah aku suka ngomong kasar. Tunggu dulu. Itu bukan kelemahan loh adik-adik. Tolong dibedakan. Itu perbuatan dosa, bukan kelemahan. Kalau kelemahan itu sesuatu yang kita sudah miliki. Misalnya apa ya? Misalnya kelemahanku adalah badanku terlalu kecil nih. Aku mau pertandingan basket. Semua temanku tinggi-tinggi, Kak. Semua bisa memasukkan bola dengan mudah ke keranjang. Aku badanku pendek, kecil, aku nggak bisa loncat tinggi. Itu kelemahan ya. Terus yang kedua, kelemahannya aku nggak bisa loh Kak Yeni. Aku tuh malu kalau bicara di tengah banyak orang. Aku suka grogi kalau Kak Yeni. Aku nggak bisa berteman dengan banyak orang. Aku nggak tahu gimana sih cara memulai pertemanan yang baik. Itu kelemahan ya. Jadi Kak Yeni mau hari ini kita bedakan. Mana dosa dan mana kelemahan. Dosa itu perbuatan yang bisa kita pilih. Kita pilih mau bicara kasar atau kita pilih bicara sopan santun. Pilih bicara baik-baik atau membentak. Pilih kita menggunakan tangan kita untuk memuji Tuhan, menyanyi atau memukul adik misalnya. Ya, itu dosa. Kita harus pisahkan mana dosa dan mana kelemahan. Hari ini jelas semua ya adik-adik ya, apa itu kelemahan dan apa itu dosa. Yuk, pasti kalian sudah siapkan catatan ya. Kak Yeni mau saat ini adik-adik semua mencatat di buku devotion kalian. Aku mempunyai kelemahan. 1 misalnya tadi ya Kak Yeni udah contohin. Aku badanku kecil Kak. Terus yang kedua kelemahannya aku pemalu Kak Yeni. Catat kelemahan-kelemahan kalian ya. Nanti setelah kalian mengenali kelemahan kalian ya, kalian bisa mengubah kalian bawa kelemahan-kelemahan yang kalian miliki di hadapan Tuhan. Kita sama-sama akan berdoa. Ya, di akhir firman Tuhan Kak Yeni akan ajak semua adik-adik untuk berdoa. Bagaimana kita bisa membawa kelemahan kita ketika kita mengakuinya dengan rendah hati kepada Tuhan. Tuhan akan ubah kelemahan itu menjadi satu kekuatan yang akan membawa kemenangan bagi hidupmu. Nah, Petrus juga pernah mengalami kelemahan loh adik-adik. Ya, ceritanya pasti kalian udah pernah dengar. Ketika Petrus berjalan di atas air. Ya, pada saat itu Kak Yeni ceritakan singkat ya. Pada saat itu Tuhan Yesus selesai berkhotbah. Tuhan Yesus naik ke atas satu bukit. Nah, Tuhan Yesus nyuruhnya murid-muridnya, kalian jalan dulu pakai perahu. Ya, ke seberang, nanti aku menyusul. Nah, di tengah perjalanan perahunya terkena badai. Perahunya terombang-ambing. Nah, pada saat jam 3 subuh dini hari, Tuhan Yesus berjalan di atas air dan murid-muridnya melihat, itu siapa ya? Ini aku, Tuhan bilang. Petrus kenal itu. Petrus kenal baik itu suara Tuhan. Ketika kita anak-anaknya, kita suka mendengarkan firman, kita suka berdoa, kita suka saat teduh, kita tahu, kita kenal suara Tuhan Yesus seperti apa. Seperti kalian kenal suara ayah, suara papi, suara mami ya. Kalian pasti dengar, oh aku tahu dari jauh aja kalau papa mama datang misalnya pulang kerja, kalian pasti tahu, oh mami sudah datang nih, papi sudah datang. Sama, Petrus mengenali dengan baik, itu suara Tuhan. Lalu Petrus bilang, izinkan aku datang kepadamu. Tuhan bilang apa? Datanglah kemari. Nah, ketika Petrus mulai turun dari perahunya, dia menginjakkan kakinya, dia pandang Tuhan, dia lihat Tuhan, pandangannya tertuju dan fokus ke depan. Seperti kura-kura yang fokus pada pertandingan, perlombaan, menyelesaikan larinya, Petrus juga fokus sama Tuhan. Dia lihat Tuhan, dia jalan setapak demi setapak, enggak jatuh loh di dalam air. Tetapi Petrus juga mengalami kelemahan. Dia lihat kelemahannya.
ketika ada angin yang berhembus, ketika dia mungkin merasakan riak-riak air di kakinya, dia mulai merasakan fokusnya yang tadinya lihat Tuhan, dia lihat ke bawah mungkin, dia lihat kanan kiri, gelap sekelilingnya karena pukul 3 pagi ya. Kemudian dia merasakan, oh ada angin dingin, dia fokus sama kelemahannya. Aku nih manusia biasa, kenapa aku bisa berjalan di atas air? Dia fokusnya mulai berubah dari kekuatan, dari pertandingan imannya. Dia fokus pada kelemahan dirinya. Saat itulah yang terjadi apa adik-adik? Ketika kita fokus pada kelemahan tubuh kita, Petrus tenggelam. Dan apa yang dilakukan Petrus adik-adik? Kita mau belajar. Saat kita merasa diri kita lemah, saat kita melihat kelemahan kita, Petrus berteriak minta tolong, Tuhan tolong aku. Dikatakan di Alkitab, saat itu juga Tuhan langsung menolong Petrus. Tuhan mengangkat Petrus, kemudian dia naik, mereka berdua naik di atas perahu dan Petrus selamat. Kita mau belajar dari Petrus. Kita sebagai manusia, kita sering kali kita melihat Kak ini juga sering seperti itu. Aduh, kok aku seperti ini ya? Kok aku lemah kok ya? Kok aku nggak bisa ya berbicara di tengah banyak orang ya? Tuhan, aku mau jadi berkat, aku mau berbicara, berkhotbah, tapi aku malu Tuhan. Bawa kelemahan kita di hadapan Tuhan. Seperti Petrus, Tuhan tolong aku, Tuhan tolong aku. Aku bawa kelemahanku saat ini juga. Aku mau kelemahanku ini diubahkan menjadi satu kemenangan dalam hidupku. Supaya apa? Supaya kemenanganku ini bisa menjadi berkat buat banyak orang. Nah, Petrus melakukan hal seperti itu, minta tolong sama Tuhan. Kayak ini juga mau kita sama-sama menyerahkan kelemahan kita kepada Tuhan. Biar Tuhan yang bekerja atas hidup kita. Biar Tuhan yang melakukan perkara-perkara besar atas hidup kita melalui kelemahan. Apalagi kekuatan yang kita punya. Kita mau jadi berkat lebih ya adik-adik ya. Nah, sekarang Kak ini mau kita sama-sama buka ayat firman Tuhan di dalam 2 Korintus 12 ayat 10 ya. Dicatat lagi ya devotionnya. Kak ini tahu nih tugas devotionnya mencatat tema ya ayat Alkitab. Kita baca ya sama-sama di 2 Korintus 12 ayat 10. Dikatakan sebab jika aku lemah maka aku kuat. Kayak ini ulang ya. 2 Korintus 12 ayat 10. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Alkitab bicara ketika kita merasa lemah, justru disitulah kekuatan kita. Kok bisa? Karena ada Tuhan Yesus yang menolong kita. Karena ada Tuhan yang mengubah kelemahan kita menjadi kekuatan kita. Masalahnya adalah mau apa tidak kita menyadari kelemahan kita, kita serahkan sama Tuhan. Mau apa tidak melalui kelemahan kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Mau apa tidak? Kalau kalian mau, Kak ini juga sekarang mau undang semua untuk kita berdoa. Oh ya, Kak ini punya cerita nih sebelum Kak ini akhiri sharing firman hari ini. Kak ini punya cerita tentang satu kelemahan ya. Suatu saat Kak ini tuh bawa satu kotak yang dalamnya isinya permen. Permennya manis-manis loh, ada permen susu, ada permen coklat, ada permen rasa buah-buahan ya. Tapi di antara permen-permen itu yang ada dalam satu kotak itu ada satu permen. Permennya permen yang rasanya pedas, pahit dan gak enak. Tapi permen ini bisa berguna buat apa? Untuk melegakan tenggorokan yang lagi sakit. Suatu saat Kak ini bawa kotak-kotak yang berisi permen ini ke kakak-kakak Before 30. Ya, ada Kak Merlin, ada Kak Ane, ada Kak Tommy, ada Kak Yoyon, ada Kak Dek. Wah, semua sedang berkumpul nih adik-adik. Kak ini bawa kotak yang berisi permen-permen ini ke mereka. Kak ini tawarin nih, pertama Kak Merlin ambil. Asik, Kak ini bawa, langsung diambil. Permen yang dipilih adalah yang rasanya manis. Yang warnanya merah, yang menarik. Ya. Kak ini aku mau ini ya, diambil rasa stroberi, dimakan. Enak, manis gitu. Oke, Kak ini bawa lagi. Sama Kak Tommy, ini aku punya permen loh, dibukalah kotaknya. Diambil yang rasa coklat. Wah ini enak nih, lapis coklat, manis. Terus Kak ini datang lagi ke Kak Ane. Kak Ane ambil lagi lollipop yang rasanya warna-warni ya. Yang tampilannya warna-warni yang bunder. Wah ini enak nih Kak ini rasanya manis. Ketika Kak ini lihat kotak di dalamnya, tersisalah satu permen yang rasanya pahit, rasanya nggak enak, pedes. Ya Kak ini bilang, tinggal satu nih permennya. Ketika Kak ini tawarin, ada Kak Dey. Kak Dey datang. Kak Dey bilang, Kak ini bawa apa itu? Ada kotak permen, tapi tinggal sisa satu nih, permennya. Oh, permen apa?
tapi aku lagi nggak enak tenggorokan Kak. Besok aku mau isi devotion nih before 30 buat anak-anak terbang, tapi tenggorokan Kak De lagi nggak enak. Wah, Kak De pas kali ini loh sisa permennya ada 1 permen. Oh iya, Kak De tahu itu permen supaya tenggorokan Kak De nggak sakit. Kak De mau dong Kak ini. Akhirnya dikasih lah. Terus Kak De buka bungkusnya, Kak De makan. Lalu Kak De bilang, tenggorokan Kak De hangat loh. Permennya memang nggak enak Kak ini. Permennya rasanya nggak semanis. Mungkin nggak semanis lollipop yang tadi Kak Ane makan. Nggak semanis permen susu yang tadi dimakan sama Kak Tommy. Tapi tenggorokan Kak De sekarang terasa lebih lega. Udah nggak sakit lagi kalau ngomong. Udah nggak sakit lagi kalau buat nyanyi. Wah, thank you ya Kak Yeni. Besok Kak De bisa bawain before 30 dengan suara yang lebih lancar lagi. Udah nggak sakit lagi. Thank you ya Kak Yeni. Nah, dari cerita ini kita bisa ambil satu pelajaran bahwa tidak selamanya kelemahan kita jadi batu sandungan buat orang. Ya. Kelemahan yang kita punya itu bisa jadi berkat buat orang loh. Kayak ini mau kita sama-sama adik-adik semua di rumah yang udah mencatat ya tadi kelemahannya apa, bisa dibaca lagi catatannya. Ya. Kayak ini mau kita sama-sama bawa kelemahan yang kita punya di hadapan Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan bisa mengubah kelemahan yang kita miliki jadi kekuatan buat hidup kita dan jadi berkat buat sesama kita. Yuk semuanya kita mau berdoa sama-sama sebelum kita mulai pelajaran pagi hari ini. Kita mau berdoa sama-sama, kita undang Roh Kudus untuk hadir dan kita mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kayak ini undang semua untuk berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini Engkau mengingatkan kami akan kelemahan-kelemahan yang kami punya Tuhan. Saat ini kami mau bawa kelemahan kami ke dalam hadirat-Mu, Tuhan. Kami mau bawa Tuhan kelemahan yang kami punya. Kami adalah anak-anak yang Engkau ciptakan sempurna Tuhan. Kami tahu setiap kelemahan-kelemahan yang kami miliki Bapa. Saat ini kami bawa kelemahan kami. Kami mau Tuhan Engkau mau mengubah Tuhan setiap kelemahan yang kami miliki. Supaya kelemahan-kelemahan ini bisa menjadi kekuatan, bisa menjadi berkat Tuhan. Ubah hidup setiap anak-anak yang saat ini mendengarkan devotion. Supaya anak-anak bisa menjadi berkat atas hidupnya. Tuhan kami berdoa juga setiap anak yang masih belajar online. Mungkin mereka memiliki kelemahan. Tuhan, kelemahanku aku tidak ditemani papi mami Tuhan. Belajar online, kelemahanku aku nggak bisa fokus Tuhan terima pelajaran. Beda kalau kita ketemu tatap muka langsung dengan guru. Aku bisa mengerti setiap pelajaran dengan baik. Aku bisa pahami setiap kata-kata yang diajarkan oleh guru dengan baik. Kelemahan aku saat ini, aku tidak bisa fokus. Saat ini hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Roh Kudus bekerja Tuhan. Supaya setiap anak-anak yang memiliki kelemahan, yang tidak bisa fokus, yang kurang paham akan pelajaran-pelajaran yang saat ini diberikan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan pengertian-pengertian yang dari surga. Biar mereka setiap anak-anak bisa mengerti setiap pelajaran dengan baik Bapa. Kami berdoa Tuhan, kelemahan-kelemahan yang mereka miliki apapun juga bisa Engkau ubah menjadi satu kekuatan. Mereka anak-anak yang berprestasi, mereka anak-anak yang bersemangat Tuhan dalam melakukan aktivitas belajar online di rumah. Kami berdoa berkat-Mu turun, Roh Kudus-Mu menyertai setiap aktivitas anak-anak. Apapun yang mereka kerjakan menjadi berhasil. Mereka menjadi kepala dan bukan ekor Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, penyertaan Roh Kudus sempurna. Berikan kesehatan, berikan kekuatan, berkati keluarga lepas keluarga Tuhan, berkati juga guru-guru, kepala sekolah, dan setiap orang yang ambil bagian dalam sistem pengajaran online ini, berkati mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Devotionnya selesai pagi hari ini, sampai berjumpa di devotion berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dah.